Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Muhammad Zadi Aramdana dengan NIM 240303008. Layanan bimbingan klasikal itu dirancang untuk membantu peserta didik, ya, terutama di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Kerwak. Di mana mengembangkan motivasi belajar dan keterampilan manajemen waktu yang efektif. Program ini itu menggunakan pendekatan kolaboratif dengan metode diskusi kelompok dan kreatif problem solving untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif. Next. Oke, di sini identifikasi kebutuhan dan tujuan layanan. Baik. Hasil asesmen, berdasarkan hasil need assessment melalui AKBP, itu ditemukan bahwa sebagian peserta didik di kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Kerwak itu memiliki tingkat motivasi belajar yang rendah dan kesulitan dalam mengatur waktu belajar di rumahnya mereka masing-masing. Tujuan layanan ini yaitu secara umumnya itu untuk peserta didik itu agar memahami pentingnya motivasi dan manajemen waktu belajar yang baik untuk mencapai prestasi akademik optimal. Dan tujuan khusus yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi penyebab menurunnya motivasi dan kesulitan mengatur waktu. Terus yang kedua itu menumbuhkan keyakinan bahwa motivasi dan disiplin penting untuk keberhasilan. Yang ketiga itu menerapkan strategi pengelolaan waktu belajar secara efektif. Next, moderator. Oke, selanjutnya pengertian motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan proses pendidikan. Secara umum, motivasi belajar itu dapat dipahami ya sebagai dorongan dari dalam dan luar diri individu yang menimbulkan semangat serta arah dalam melakukan kegiatan belajar. Jadi di sini maksudnya motivasi belajar itu adalah sebuah motivasi atau sebuah keinginan kita untuk menumbuhkan rasa belajar kita agar kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Next. Ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi dan faktor pengaruhnya. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, di sini siswa yang termotivasi itu menunjukkan keingintahuan mereka mendalam terhadap materi pembelajaran yang kayak mereka itu berani bertanya tentang materi itu gitu. Contohnya misalnya di IPA gitu, dia ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang ilmu itu. Itu salah satunya ciri-cirinya. Terus ciri-ciri kedua yaitu mengatur waktu dengan baik. Ya, kita bisa lihat siswa-siswa yang tidak memiliki motivasi dalam belajar, itu mereka tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Waktu mereka banyak mereka habiskan dengan gadget. Banyak mereka habiskan dengan Mobile Legends, banyak mereka habiskan dengan scrolling TikTok, bahkan sampai ada juga kasus yang mereka habiskan dengan judul. Itu banyak sekali kasusnya, teman-teman. Terus yang ketiga, ciri-cirinya yaitu sikap positif dan inisiatif. Nah, sikap positif dan inisiatif ini maksudnya itu siswa itu menunjukkan sikap positif terhadap guru dan teman belajar, serta memiliki inisiatif belajar mandiri, bukan sekedar menunggu dorongan dari guru atau orang lain. Next. Oke, manajemen waktu belajar. Apa sih pengertian dari manajemen waktu belajar itu? Manajemen waktu belajar itu merupakan kemampuan mengatur, terus membagi dan menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal gitu. Jadi dia itu bisa mengatur waktu belajarnya itu dan konsisten di waktu-waktu itu, gitu. Ya, strategi yang baik itu gimana sih untuk mengatur manajemen waktu itu gimana? Strateginya yang pertama, membuat jadwal realistis. Misalnya contoh, buat jadwal belajar harian dan mingguan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata. Misalnya contoh, hari ini saya akan belajar habis subuh.
atau nanti saya akan belajar pas jam istirahat baca-baca dikit-dikit gitu. Terus yang kedua itu menentukan prioritas. Jadi menentukan prioritas ini maksudnya itu mulai dari tugas yang paling penting atau mendesak. Terus dan tentukan waktu belajar terbaik ketika kondisi tubuh lagi segar dan bugar, tidak banyak pikiran, tidak banyak masalah, apalagi lagi main-main itu jangan ya. Usahakan tubuh itu lagi rehat, lagi enak, segar, bugar, apalagi di waktu subuh itu bagus banget teman. Terus ciri ini strategi yang ketiga yang dapat kita pakai yaitu menghindari prokrastinasi namanya ya guys ya. Selesaikan tugas secara segera setelah diberikan. Contoh misalnya baru dikasih tugas. Nah, kalau bisa itu langsung diselesaikan gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk soalnya nanti ditumpuk-tumpuk nanti lama-lama tugasnya itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh sendiri tidak tahu tugas yang mana aja kan saking banyaknya tugas gitu. Strategi terakhir yang kita bisa gunakan yaitu dengan memberikan penghargaan. Misalnya contoh, berikan penghargaan kepada diri sendiri karena sudah bisa melakukan apa ya? Kayak misalnya contoh, saya mengatur waktu belajar saya di setiap subuh. Nah, ketika saya berhasil belajar di setiap subuh, saya akan memberikan hadiah atau reward kepada diri saya sendiri. Contohnya, misalnya saya reward kepada diri sendiri mungkin dengan cara link dan lain-lain gitu kan. Next. Jeda dulu deh. Baik, di sini kesimpulan dan pesan kunci. Kesimpulan dan pesan kuncinya yaitu belajar dengan motivasi dan disiplin waktu. Nah, sini siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu teman-teman itu dan mampu mengelola waktunya secara efektif itu akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan akademik. Bagaimanapun tantangan akademiknya, ia akan lebih siap lagi untuk menghadapinya. Layanan bimbingan klasikal ini itu diharapkan menjadi sarana bagi peserta didik untuk menyadari pentingnya belajar dengan motivasi yang kuat serta mengatur waktu secara bijak agar kehidupan belajarnya menjadi lebih efektif, seimbang dan bermakna. Gitu teman-teman. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Zodi Ramdana, see you next time.